Halo, assalamualaikum. Buat yang nanya ini apa? Ini adalah isinya smartphone yang saya beli buat gantiin iPhone 11 Pro yang sudah saya jual ya. Akhirnya terjual juga di Tokopedia iPhone 11 Pro saya. Kenapa saya jual? Karena saya memutuskan untuk kembali pakai Android saja. Ya biar dual SIM juga, biar kembali ke kebiasaan lama pakai Android. Dan mau tahu nggak smartphone apa yang saya pilih buat gantiin iPhone saya? Ini dia smartphone-nya yang jelas. Kalau kamu tebak harganya dulu, ini harusnya harga resminya Rp9.999.000. Yang storage-nya 128 GB ya. Tapi saya belinya yang 256 GB. Harganya berapa coba? Ya. Kebetulan nemu seller yang jual di Tokopedia lebih murah malah. Rp9.399.000. Kemarin belinya pakai cashback 300.000. Jadi harusnya harganya adalah Rp9.099.000. Saya rada nyesel sih beli pas hari Minggu karena dikirim sama sellernya tetap hari Senin. Di hari Senin itu cashbacknya bisa Rp450.000. Tapi ya sudah rezekinya segitu ya. Ini dia smartphone-nya. Ini saya unbox dari kardus terluar karena pengalaman waktu beli Oppo Reno 2 kemarin di Lazada. Ada dent kan si handphonenya. Tapi saya nggak bisa komplain untuk return. Kenapa? Karena nggak direkam unboxingnya dari kardus paling luarnya, kardus paketnya yang coklat itu. Walaupun sebetulnya juga saya bingung. Ketika hari ini saya syuting buat video review Oppo Reno 2, si dentnya hilang. Oke, ini dia smartphone yang saya beli kali ini. Kita lihat harganya dulu. Ini dia harganya. Galaxy S20 FE. Saya pilih yang 256 GB warna merah di harga Rp9.399. Yang harus saya cek adalah apakah benar smartphone-nya garansi resmi. Kemudian juga apakah dapat sinyal atau tidak. Karena kemarin sempat baca di Twitter beberapa orang nggak bisa dapat sinyal di Galaxy S20 FE ini. Oke, kalau ngelihat dari tulisannya, ini dibuat di Indonesia, harusnya garansi resmi ya, dengan warna Cloud Red, RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB. Sisi depannya warna merah seperti ini, dan kamu kalau bisa lihat lebih detail si penampakan dari kardus depannya ini, ada kayak doodle gitu, ada HDR, ada kids, apa ini, K, smiley, lensa kamera, dan kita unbox langsung aja ya. Langsung gampang terbuka kardusnya. Ini dia warna merahnya. Saya akan skip dulu. Saya pengen tahu kalau yang S20 FE ini dapat casing atau enggak. Kayaknya enggak deh. Ini adalah SIM trajektornya. Ya, ini dia SIM trajektornya. Lalu kita akan butuh juga membuka. Nggak ada casing ya. Jadi hanya panduan singkat sama quick start guide. Kartu garansinya ada di sini di panduan singkat. Daftar service center Indonesia juga ada. Nih kartu garansinya. Tapi biasanya Samsung begitu diaktifkan nanti kamu akan dapat pesan device registered. Mulai garansinya dari situ ya. Kalau sudah koneksi internet. Ini dia warna merahnya. Si back cover dari S20 FE ini terbuat dari polikarbonat tapi frame-nya metal ya. Frame-nya merah juga. Ada stiker IMEI. Kemudian di sini kita akan lihat kepala charger. Dia support fast charging 25 watt ya. Kepala charging adalah 9 volt 1,67 ampere 15 watt atau 5 volt 2 ampere 10 watt. Oke. Smartphone-nya support sampai 25 watt tapi kepala chargernya hanya 15 watt. Nggak masalah sih buat saya karena saya nggak pernah pakai kepala charger yang disertakan dalam paket penjualan, selalu pakai Baseus Gancas atau gancas-gancas lain yang mungkin akan datang nanti. Saya pengen coba juga kepala charger lain yang sama-sama gancas 65 watt. Dan ini adalah kabel datanya USB Type-C ya, USB Type A ke USB Type-C, oke. Untuk yang S20 FE ini ujung sebelahnya masih USB Type A, nggak USB Type-C ke USB Type-C lagi. Dan tidak dapat headset EKG ya. Nggak seperti S20 Ultra yang pernah saya unbox ataupun Note 20 Ultra. Kita akan buka sisi belakangnya ini. Ini dia warna Cloud Red-nya. Merahnya seperti itu.
Jadi dalam paket penjualannya tidak dapat headset dan juga tidak dapat casing apapun, soft case atau hard case nggak dapat. Sisi belakang ada kameranya, 3 12 megapiksel, kamera utama 12 megapiksel, ultra wide dan 8 megapiksel, telefoto ya. Sebuah LED flash di situ. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Jadi si frame metalnya masih dilapisin plastik dan ada garis antenanya. Padahal back covernya polikarbonat ya, tapi karena framenya metal, buat penerimaan sinyal dia tetap menggunakan garis antena seperti ini. Di sisi atas ada mikrofon buat noise cancellation dan juga SIM tray-nya di sini. Di sisi kiri ada garis antena lagi dan tidak ada apa-apa lagi. Sisi bawah ada garis antena 2, mikrofon, port USB Type-C dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Kita akan nyalakan sambil kita pasangkan SIM card ya. Sisi depan ini layarnya Super AMOLED 120Hz, refresh rate-nya dengan dimensi 6,5 inci. Dan ini iya serius, udah berdebu gini. Mungkin dari meja saya ya. Nanti kita akan kembali setelah saya pasang SIM card dan juga setup awal ya. A few moments later. Oke, udah masuk ke home screen. Dan ini saya pasangkan 2 SIM ya. Yang pertama Telkomsel, SIM kedua XL. Dan buat yang mau tahu, ini slot SIM card-nya dual SIM hybrid ya. Nah, ternyata saya dapat notif seperti ini. SIM 1 not allowed, SIM 2 not allowed. Dan ketika kita coba buat telepon, dibilangnya not registered to network. Tuh, not registered on network. Misalkan 1, 2, 3, XL. Not registered on network ya. Jadi kalau di Samsung memang muncul icon dari networknya, tapi sebetulnya ini nggak terdaftar di jaringan, jadi nggak dapat sinyal sebetulnya. Kita akan skip dulu bagian SIM card ini, entah nanti saya akan komplain ke seller atau mungkin coba tanya ke Samsung. Kita lihat dulu kameranya ya. Untuk S20 FE ini tetap punya single tag, dia kan tetap pro grade kamera ya. Video, more, nah di more ini tetap ada pro video juga kayaknya. Oke. Dan bisa pilih mikrofonnya dari phone, USB, dan Bluetooth. Tapi dia nggak bisa pilih mikrofon depan dan belakang. Nggak kayak Note 20 Ultra yang bisa pilih rear, front, sama Omni. Kalau ini cuma bisa pilih phone, USB, dan Bluetooth ya untuk mikrofonnya. Dan untuk storage, kita akan cek dari 256 GB, tersisanya berapa? Terpakai 32,4 GB, berarti tersisa sekitar 223,6 GB. RAM-nya terpakai 3,8 GB. Kita akan coba tukar posisinya kalau gitu. Posisinya udah bener ya, jadi nggak ada yang salah dan posisinya. Ini SIM card kedua saya pakai XL, SIM card pertama Telkomsel. Kita tukar. Saya sudah pernah baca sih di Twitter masalah S20 FE ini yang nggak bisa dapat jaringan. Padahal kan tadi udah dicek emailnya, terdaftar di database Kemenperin. Tapi server cair itu di mana ya? Kenapa dia belum bisa akses jaringan nih? Yuk, kita coba lagi sekarang. Nggak bisa. Nggak bisa, cuy. Tuh, not registered on network tetap. Sedikit mengecewakan jadinya. Padahal ini dibeli buat menggantikan iPhone kemarin. Oke. Untuk saat ini, segini aja dulu unboxingnya. Smartphone-nya sih bagus ya. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa daftar ke jaringan. Pakai 2 nomor XL dan Telkomsel saya. Tunggu aja update terbarunya mengenai gimana kelanjutannya. Apakah ini diretur ke seller? Apakah ada caranya dari Samsung biar bisa dapat sinyal untuk smartphone ini? Mungkin akan saya update di Twitter ya atau Instagram. Jadi follow aja Twitter atau Instagram @gontaganti-hp. Gitu aja dulu video unboxingnya. Sorry ya kalau endingnya ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Saya pun nggak berharap segininya. Jadi apa ya? Saya sempat ragu-ragu juga. Justru setelah bayar baru saya ingat, dulu kayaknya sempat ada yang bahas di Twitter kalau S20 FE ini nggak bisa dapat sinyal, dan ternyata benar kejadian.
Padahal harganya ini kece banget loh, 9399 dapat yang 256 GB. Ya, pokoknya nanti tunggu aja di sosial media kita bahas ya. Oke. Saya belum tahu kesalahannya ada di mana. So, gitu aja dulu unboxingnya. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.